Aku, gadis miskin dari desa sawit, namaku Alia Rahmadani. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Desa Sumber Harapan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Hari itu, 12 Februari tahun 2016. Aku duduk di teras rumah papan kami yang mulai kusam, memandangi hamparan kebun sawit yang mengelilingi desa seperti lautan hijau tanpa ujung. Di sanalah takdirku perlahan mulai berubah. Aku hanyalah perempuan muda berusia 22 tahun, lulusan SMA, tanpa pekerjaan tetap. Ayahku sudah lama meninggal, dan aku tinggal bersama ibuku, Bu Ratna, yang bekerja sebagai buruh sortir buah sawit. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit, dan pulang dengan tubuh lelah serta upah yang nyaris tak cukup untuk membeli beras. Aku sering bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selamanya seperti ini? Namun saat itu, aku masih bisa tersenyum. Aku membantu ibu menjahit pakaian tetangga, menanak nasi, dan sesekali mengantar pesanan kue ke warung-warung kecil. Meski miskin, rumah kami penuh tawa. Aku dan ibu saling menguatkan. Setiap sore, aku suka duduk di tepi jalan kebun, menunggu angin membawa aroma daun sawit yang hangat. Dari kejauhan, aku sering melihat mobil-mobil besar keluar masuk perkebunan milik seorang pengusaha terkenal di daerah kami, Bapak Arman Pratama. Namanya sering disebut-sebut orang desa. Katanya, dia pemilik ribuan hektar kebun sawit. Katanya, dia kaya, berkuasa, dan disegani. Tapi bagiku, saat itu, dia hanyalah nama. Aku tidak pernah menyangka, suatu hari, hidupku akan terseret masuk ke dunia lelaki itu. Hari itu, aku masih seorang gadis desa yang polos, bermimpi sederhana, punya pekerjaan tetap, membahagiakan ibu, dan mungkin menemukan cinta yang tulus. Aku belum tahu bahwa semuanya akan segera diuji. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku ketika, pada 15 Februari tahun 2016, aku mengantar pesanan kue ke pos keamanan perkebunan sawit milik PT Pratama Lestari. Matahari siang itu terik, membuat jalan tanah memantulkan panas yang menyengat telapak kakiku. Saat itulah aku pertama kali melihatnya. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Kacanya turun, dan dari dalam muncul wajah seorang pria berusia sekitar 40-an. Rapi, tenang, dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Seorang satpam langsung membungkuk hormat. "Selamat siang, Pak Arman." Aku terdiam. Jeti inilah pengusaha besar yang sering dibicarakan warga desa. Tatapannya mengarah padaku. Bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana. Seolah ia sedang menilai, membaca, atau mungkin tertarik. "Kamu yang jual kue?" Tanyanya dengan suara berat namun halus. Aku gugup. "Iya, Pak, buatan ibu saya." Ia tersenyum tipis. "Boleh saya coba?" Tangannya mengambil satu kotak kecil. Aku memperhatikannya membuka tutupnya, mencicipi perlahan, lalu mengangguk. "Enak, kamu sendiri yang antar setiap hari?" "Iya, Pak." Aku tidak tahu kenapa. Jantungku berdebar lebih cepat. Bukan karena cinta, melainkan karena rasa asing saat seorang pria berpengaruh itu memperhatikanku. Sejak hari itu, aku mulai sering melihat mobil hitam itu berhenti lebih lama. Kadang ia hanya duduk di dalam mobil, memandang ke arahku saat aku lewat. Kadang ia memesan lebih banyak kue. Aku pulang dengan perasaan aneh. Ibu tersenyum senang ketika tahu pesanan bertambah. "Rezeki kita mulai membaik, Alia," katanya. Aku ikut tersenyum. Tapi hatiku terasa tidak tenang. Entah kenapa, aku merasa hidupku sedang diamati oleh mata yang terlalu kuat. Dan aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau awal dari sesuatu yang berbahaya. Perasaan itu semakin kuat pada 20 Februari tahun 2016. Ketika seorang pria berjas rapi datang ke rumah kami. Rumah papan sederhana kami terasa begitu kecil di hadapannya. "Saya Pak Dimas, asisten pribadi Bapak Arman," katanya sopan. Beliau ingin memesan kue secara rutin, dalam jumlah besar. Ibu sampai menutup mulutnya karena terkejut. "Sebesar apa, Pak?" "Cukup untuk acara dan tamu-tamu penting perusahaan." Jumlah uang yang ia sebutkan membuat mataku membesar. Itu lebih dari yang biasanya kami dapatkan dalam sebulan. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Dapur kami selalu sibuk. Tepung dan gula tidak pernah habis. Ibu bisa membayar utang warung, dan aku mulai bermimpi membeli mesin jahit baru. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan kami. "Alia sekarang dekat orang besar," bisik mereka. "Ada rezeki khusus." Ya, aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Tapi dalam hati aku justru makin gelisah. Karena setiap kali aku mengantar kue ke kantor kebun, tatapan Pak Arman selalu menempel padaku lebih lama dari seharusnya. Suatu sore, ia berkata, "Kamu gadis yang berbeda,
Alia, aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Saat itu, aku masih berpikir ini hanya keberuntungan. Aku masih merasa semua baik-baik saja. Aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat, sebuah peristiwa kecil akan mengubah hidupku untuk selamanya. Peristiwa itu datang pada 3 Maret tahun 2016. Siang itu, Pak Dimas kembali datang ke rumah kami. Kali ini dengan amplop putih tebal. Ia menyerahkannya langsung kepadaku. Bapak Arman mengundang kamu untuk datang ke acara makan malam di rumah besarnya di Pangkalan Kerinci, katanya pelan. Seolah takut kata-katanya terdengar oleh tembok rumah kami yang tipis. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya tertulis undangan resmi. Namaku tercetak rapi. Aku, gadis miskin dari desa, diundang ke rumah seorang pengusaha besar. Ibu terlihat bingung sekaligus bangga. Mungkin dia mau mengucapkan terima kasih, katanya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hal baik. Tapi di dalam dada, ada rasa tidak nyaman yang tak bisa kutepis. Malam itu, aku datang dengan baju terbaik yang kumiliki. Rumah Pak Arman besar, megah, dan terasa seperti dunia lain. Lampu-lampu berkilau, taman rapi, dan pelayan yang berbicara dengan suara lembut. Pak Arman menyambutku sendiri. Kamu datang juga, Alia, katanya sambil tersenyum. Makan malam itu berjalan tenang, tapi tatapannya terus mengikutiku. Saat orang lain sibuk berbincang, ia mendekat dan berkata dengan nada rendah, "Kamu tahu, hidup bisa berubah kalau kita berada di tempat yang tepat." Aku menelan ludah. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi sesuatu yang tidak bisa kulihat kedalamannya. Dan sejak malam itu, aku sadar, aku sudah masuk ke dalam lingkaran yang tidak bisa begitu saja kutinggalkan. Perasaan itu menjadi nyata pada 6 Maret tahun 2016. Ketika Pak Arman memintaku datang sendirian ke ruang tamu besar rumahnya. Jantungku berdegup keras, seolah memperingatkanku. "Alia," katanya sambil menatapku serius, "aku ingin membantu hidupmu dan ibumu." Aku terdiam. "Kamu gadis cerdas dan cantik. Kamu pantas hidup lebih baik dari ini. Aku bisa memberimu pekerjaan, rumah yang layak, bahkan pendidikan. Asal kamu mau dekat denganku." Kata dekat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku memikirkan ibu, utang, rumah bocor, dan hidup kami yang selalu pas-pasan. Tawaran itu seperti pintu emas yang terbuka di hadapanku. Tapi di balik kilauannya, ada sesuatu yang membuat hatiku menciut. "Aku butuh waktu, Pak," jawabku lirih. Ia tersenyum. "Tentu, tapi jangan terlalu lama. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Saat aku keluar dari rumah itu, kakiku terasa lemas. Dunia yang dulu sederhana kini terasa berbahaya. Dan aku tahu, keputusanku akan menentukan masa depan kami. Keputusan itu terasa semakin berat ketika, pada 10 Maret tahun 2016, bisik-bisik mulai beredar di desa Sumber Harapan. Warga mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Alia sering ke rumah Pak Arman. Alia pasti sudah dapat pelindungan khusus. Aku mendengarnya saat berjalan ke warung, saat mengantar kue. Bahkan saat aku dan ibu beribadah di musola kecil desa, ibu mulai gelisah. "Mereka bicara macam-macam tentangmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu takut nama baikmu." Aku ingin berteriak bahwa aku tidak melakukan apa-apa. Tapi kenyataannya, aku memang sedang berada di pusaran sesuatu yang besar. Pak Arman kembali mengirim pesan lewat Pak Dimas. Ia ingin jawaban. Di saat yang sama, pesanan kue kami tiba-tiba berhenti. Uang di rumah menipis lagi. Seolah hidup sedang mendorongku ke satu arah. Aku merasa terjepit antara harga diri dan kebutuhan hidup. Dan pada malam itu, aku menyadari, aku harus segera memilih, atau aku akan kehilangan segalanya. Pada 12 Maret tahun 2016, aku berdiri lama di depan cermin kecil di kamarku. Wajahku pucat, mataku lelah. Aku bukan lagi Alia yang sederhana dan ceria seperti dulu. Aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan menyerahkan hidupku begitu saja. Aku menemui Pak Arman keesokan harinya. Bukan untuk menerima tawarannya, tapi untuk mengajukan permintaanku sendiri. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. "Aku mau bekerja secara resmi di perusahaan Bapak, bukan sebagai seseorang yang hanya bergantung pada kebaikan," kataku dengan suara gemetar tapi tegas. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu berani." Itu bukan jawaban, tapi itu memberiku harapan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya gadis miskin yang bisa dibeli. Aku ingin menyelamatkan ibuku tanpa mengorbankan harga diriku. Namun, aku tidak tahu bahwa jalan yang kupilih justru akan membawa lebih banyak tekanan. Pada 18 Maret tahun 2016, aku resmi bekerja di kantor administrasi kebun sawit PT Pratama Lestari. Bukan posisi tinggi,
hanya staf pencatat sederhana. Tapi bagiku, itu langkah besar. Hari-hari pertamaku dipenuhi tatapan sinis. Kok bisa dia diterima? Ada orang dalam. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Datang paling pagi, pulang paling akhir. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak berada di sana. Tapi tekanan tidak berhenti. Pak Arman sering memanggilku ke ruangannya. Bukan untuk pekerjaan, melainkan untuk berbicara tentang hidup, tentang masa depanku, tentang betapa mudahnya semuanya jika aku mau lebih dekat dengannya. Aku selalu mencari alasan untuk keluar lebih cepat. Di rumah, ibu jatuh sakit karena kelelahan. Aku harus membagi waktu antara pekerjaan dan merawatnya. Aku mulai kehabisan tenaga, dan saat aku berpikir aku masih kuat, sebuah kejadian di kantor membuatku hampir menyerah. Pada 25 Maret tahun 2016, sebuah berkas penting tiba-tiba hilang dari meja tempat aku bekerja. Semua mata langsung tertuju padaku. Alia yang terakhir memegangnya. Kata seseorang, aku terkejut. Aku memang memeriksanya. Tapi aku tidak pernah membawanya keluar. Meski tidak ada bukti, bisikan kecurigaan sudah menyebar seperti angin panas. Pak Arman memanggilku. Apa kamu tahu kemana berkas itu? Tanyanya Data. Aku tidak mengambilnya. Pak, jawabku dengan suara bergetar. Tatapan matanya sulit kubaca. Bukan marah, tapi penuh tekanan. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, ibu semakin lemah. Obat-obatan mulai menumpuk di meja. Aku merasa sendirian. Dan saat aku hampir kehilangan harapan, sebuah tekad lahir di dalam diriku. Pada 28 Maret tahun 2016, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya diam. Aku mulai menelusuri setiap catatan, setiap salinan berkas, setiap jejak kecil yang bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku bekerja hingga malam di kantor kecil itu. Ditemani suara jangkrik dan lampu redup, aku menemukan salinan data yang menunjukkan bahwa berkas itu telah dipindahkan sebelum aku menyentuhnya. Itu adalah satu-satunya bukti kecil yang kupunya. Aku menyerahkannya kepada Pak Arman keesokan harinya. Ia menatap lembaran itu lama, lalu mengangguk pelan. Kamu memang tidak seperti yang mereka katakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama, karena aku sadar membuktikan diriku benar tidak berarti aku aman. Tekanan di sekitarku justru semakin kuat, dan aku mulai mengerti. Jalan keluar yang kuinginkan mungkin bukan yang termudah. Pada 5 April tahun 2016, ibu harus dibawa ke klinik di kota karena kondisinya semakin melemah. Biaya yang disebutkan membuat lututku hampir goyah. Aku tidak punya cukup uang. Di saat aku kebingungan, Pak Arman datang menjenguk. Ia duduk di samping tempat tidur ibu, berbicara lembut seolah kami adalah keluarga. Di luar ruangan, ia menatapku serius. Alia, aku bisa menanggung semua biaya ini. Tapi kamu tahu apa yang aku harapkan? Hatiku terasa diremas. Aku ingin menolak. Tapi bayangan ibu yang terbaring lemah menghantam pikiranku. Aku terjebak di antara cinta kepada ibu dan harga diriku sendiri. Dan aku sadar, ini adalah awal dari pilihan terberat dalam hidupku. Malam 6 April tahun 2016. Aku duduk sendirian di koridor klinik, memandangi lampu-lampu putih yang terasa begitu dingin. Di dalam ruangan, ibu terlelap dengan selang infus di tangannya. Pak Arman sudah mengurus semuanya. Biaya, kamar, obat-obatan. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu mahal untuk gadis sepertiku. Ia menghampiriku. Kamu tidak perlu menderita seperti ini. Alia, aku bisa membuat hidupmu aman. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi dengan harga apa? Pak, ia terdiam. Lalu berkata pelan. Dengan kebersamaan kita, hatiku hancur. Aku ingin melarikan diri. Tapi kemana? Dunia terasa mengecil. Hanya menyisakan satu jalan yang menyakitkan. Dan saat aku menunduk, hampir menyerah. Aku tahu satu keputusan apapun yang kuambil akan mengubah hidupku selamanya. Pada 8 April tahun 2016, dokter berkata kondisi ibu membutuhkan perawatan lebih lama. Setiap kata terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. Aku mencoba mencari bantuan ke sana-sini. Kerabat jauh, tetangga, bahkan koperasi kecil di desa. Semua hanya mampu memberi sedikit. Tidak cukup. Sementara itu, Pak Arman terus mengirim pesan. Nada suaranya semakin mendesak. Alia, jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku merasa terpojok. Di kantor, posisiku mulai dipertanyakan. Di desa, namaku terus dibicarakan. Di rumah sakit, ibu bergantung pada biaya yang tak kumiliki. Aku benar-benar kehabisan jalan. Dan di tengah kepanikan itu, aku menyadari hanya satu pilihan yang tersisa. Pada 10 April tahun 2016, aku berdiri di depan jendela kamar rumah sakit, menatap langit yang kelabu.
Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku menemui Pak Arman. Aku akan menerima bantuan Bapak. Kataku pelan, tapi bukan dengan cara yang merendahkan diriku. Aku ingin perjanjian yang jelas. Aku tetap bekerja. Aku tetap berdiri sebagai diriku sendiri. Ia memandangku lama, lalu tersenyum tipis. Kamu keras kepala, Alia, tapi justru itu yang membuatmu menarik. Hatiku perih. Tapi aku tidak mundur. Aku menandatangani kesepakatan untuk menerima beasiswa, biaya pengobatan ibu, dan kontrak kerja resmi. Tidak ada janji cinta. Tidak ada ikatan yang memaksaku menyerahkan hidupku. Namun, aku tahu, dunia tidak akan membiarkanku melewati ini dengan mudah. Pada 18 April tahun 2016, setelah ibu mulai membaik, aku kembali bekerja dengan semangat yang lebih keras dari sebelumnya. Banyak orang mengira aku kini hidup nyaman karena perlindungan Pak Arman. Tapi mereka tidak tahu betapa berat beban di dadaku. Setiap hari aku harus menjaga jarak, menjaga sikap, menjaga harga diri. Pak Arman semakin sering mengajakku berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan kami berjalan bersama. Aku selalu mengalihkan topik. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak bergantung padanya. Aku mendaftar kursus akuntansi malam hari, pulang hampir tengah malam, bangun sebelum subuh. Tubuhku lelah, tapi hatiku menyala. Aku tidak akan menyerah pada nasib. Dan di tengah kelelahan itu, aku mulai melihat secercah harapan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pada 5 Mei tahun 2016, aku mendapat kabar bahwa kinerjaku di kantor dinilai sangat baik oleh manajer pusat. Mereka membutuhkan staf baru di cabang kota Pekanbaru. Aku nyaris tak percaya. Itu berarti kesempatan lepas dari tekanan dan tatapan yang selama ini menghimpitku. Pak Arman terlihat tidak senang ketika aku menyampaikan kabar itu. Kamu ingin pergi? Tanyanya. Aku ingin berkembang. Jawabku jujur. Ini mimpiku sejak dulu. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Ibu tersenyum ketika aku menceritakannya. Kamu pantas hidup lebih baik. Nak, hatiku terasa ringan. Namun aku tahu, jalan menuju kebebasan masih belum selesai. Pada 20 Mei tahun 2016, aku resmi menerima surat pemindahan ke Pekanbaru. Tanganku gemetar saat menandatanganinya. Bukan karena takut, tapi karena haru. Aku menemui Pak Arman untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Alia, kamu tahu aku bisa menahanmu di sini? Katanya pelan. Aku menatapnya dengan berani. Tapi Bapak juga tahu saya tidak akan bahagia jika hidup saya ditentukan orang lain. Ia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Pergilah, kejarlah hidupmu. Hari itu, aku merasa seperti baru saja membuka pintu besar menuju masa depan. Aku membawa ibu pindah ke kota kecil dekat Pekanbaru. Kami menyewa rumah sederhana, tapi penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar bebas. Pada 10 Juni tahun 2016, aku dan ibu mulai hidup baru di sebuah rumah kecil di pinggiran Pekanbaru. Tidak mewah, tapi hangat. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan senyum yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi merasa berutang pada siapapun. Ibu semakin sehat. Kami bisa makan bersama tanpa rasa cemas. Di malam hari, aku belajar dan menabung, sedikit demi sedikit membangun masa depan. Sesekali, aku teringat desa dan semua yang telah kulalui. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengingat betapa kuatnya diriku. Dan di dalam hati, aku tahu, aku telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 15 Oktober tahun 2016, aku bertemu kembali dengan seseorang yang tak pernah kuduga akan hadir di hidupku. Raka, rekan kerja di kantor Pekanbaru yang selalu memperlakukanku dengan hormat. Ia tahu masa laluku. Ia tahu aku berasal dari desa miskin. Tapi caranya memandangku membuatku merasa cukup, bukan kurang. Kami sering berbincang sepulang kerja, tentang mimpi, tentang hidup sederhana yang kami inginkan. Tidak ada tekanan, tidak ada kekuasaan. Hanya dua manusia yang saling memahami. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta yang tidak membuatku merasa kecil. Dan saat aku tersenyum di hadapannya, aku tahu, hidupku benar-benar telah berubah. Hari ini, 1 Januari tahun 2017, aku menulis kisah ini dari meja kecil di rumah kami di Pekanbaru. Ibu sedang menyeduh teh, dan di luar jendela matahari pagi menyinari dunia dengan lembut. Aku bukan lagi gadis miskin yang takut akan masa depan. Aku adalah wanita muda yang pernah berada di titik terendah, dan memilih bangkit dengan kehormatannya sendiri. Pak Arman pernah menawarkan dunia, tapi aku memilih diriku sendiri. Dari semua yang kulalui, aku belajar satu hal. Harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan di hadapannya. Dan itulah kisahku.
seorang wanita muda dari desa sawit, yang akhirnya memenangkan hidupnya sendiri.